Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan amanat Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Andre Guruta Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati para menteri, wabil khusus di sini hadir bersama kita Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Terima kasih Pak Menko. Dan tentu yang kami hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang di dalam daftar ada 31 orang. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, para menteri. Di sini juga hadir kepala badan, beberapa badan, dan juga hadir Ketua DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, dan tentu yang kita muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ibu-ibu dan bapak sekalian. Baru saja kita telah mendengarkan uraian Isra Mi'raj yang sangat tepat ya untuk kita jadikan wacana pada hari-hari terakhir ini yang disampaikan oleh Profesor Ilham Habibie yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, kaitannya imtak dan ibtek. Memang Isra Mi'raj itu ada dua kata. Isra itu perjalanan horizontal dari Mekah ke Yerusalem atau Palestina. Dan Mi'raj itu perjalanan vertikal dari Masjid Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Mungkin Isra bisa didekati secara ibtek karena jarak antara Mekah dan Palestina memang bisa ditempuh dengan kendaraan yang super cepat. Akan tetapi Mi'raj, perjalanan vertikal mencapai puncak, itu tidak mungkin bisa dicapai dengan ibtek, tapi mesti harus dicapai dengan atau difahami menurut imtak. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Semua ayat yang diawali dengan kata subhana dan tabaraka dalam Al-Quran itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal. Seperti tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masalah kematian itu tidak bisa kita jangkau dengan akal, kapan ajal itu akan tiba. Maka itu diawali dengan tabarakah, maha suci. Nah, subhana itu sama.
Artinya tidak bisa kita jangkau dengan hanya akal. Subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha aktif, manusia yang pasif di situ. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Ilham, ya kita jangan pertanyakan seperti apa mekanisme Rasulullah sampai ke puncak. Karena itu undangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita pertanyakan jaket apa yang digunakan, kendaraan jenis apa yang digunakan. Itu adalah Allah yang proaktif. Dan itulah Mi'raj. Yang menarik adalah tidak dikatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tapi bi 'abdihi. Berarti siapapun yang hamba itu punya hak untuk Mi'raj. Rasulullah juga mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Tapi hamba yang mana? Di situ ada huruf ba. Tuhan tidak mengatakan subhanalladzi asra abdahu, tapi ada bi 'abdihi. Al-ba'u hunaka ya'ni lit-tab'id. Huruf ba di situ sangat penting untuk kedekatan. Jadi hamba yang lengket, yang attach dengan Tuhan, itulah yang mampu melakukan Mi'raj. Kenapa Lailan? Lailan itu di dalam bahasa Arab itu punya makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif Lailan itu atau makna denotatifnya, makna hakikinya ialah malam terbenamnya matahari maka muncullah kegelapan. Tetapi makna konotatifnya malam itu dalam syair-syair bahasa Arab juga bisa. Lail itu bisa diartikan keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kesejukan, keindahan, kehusyuan. Jadi Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Malam-malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi intensitas pendakian ke puncak itu memang paling bagus dilakukan di malam hari. Maka itu Nabi diperjalankan di malam hari. Kenapa? Karena di malam hari itu yang aktif biasanya adalah otak kanan kita ya. Di siang hari yang aktif adalah otak kiri kita. Dengan demikian, di malam hari itu, keheningan, ketenangan itu bisa lebih gampang tercapai. Itulah sebabnya hampir semua salat kita itu difardukan di malam hari. Di siang hari hanya ada duhur, asar, tapi di malam hari ada maghrib, isya, tarwih, salat lail, salat tahajud, salat witir, qabliyah, sunat fajar dan subuh. Jadi sepertinya Tuhan memang maha tahu, bukan sepertinya lagi, bahwa seandainya salat itu difardukan di siang hari lebih banyak, tentu susah sekali untuk mendapatkan kehusyuan. Di malam harilah kita bisa mencapai puncak. Man talabal ula syairal layali, barang siapa ingin mencapai puncak ketinggian, maka banyaklah ia begadang di malam hari. Tentu bukan main game di sini, tetapi adalah berkontemplasi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang ingin mencapai puncak ketinggian, tempat yang terpuji, maka hendaklah banyak melakukan sujud di malam hari. Karena itu malam hari sangat penting untuk menciptakan keheningan, ketenangan, untuk menginstall energi positif di dalam diri kita, untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi manusia paripurna. Bapak Ibu sekalian, Pak Ilham juga menjelaskan betapa perlunya kita menjadikan imtak ini sebagai pasangan dengan imtak untuk menerbangkan kita ke atas. Tidak mungkin bisa kita terbang kalau hanya satu sayap. Makanya itu
Di makna lain bahwa sayap yang sering dikemukakan oleh para ulama, yaitu sayap kanan itu adalah sabar dan sayap kiri itu adalah syukur. Apabila kita ditimpa musibah, ada cobaan, maka gunakanlah sayap kanannya untuk bersabar. Apabila kita diuji kemewahan, kesuksesan, gunakanlah sayap kirinya untuk bersyukur. Banyak orang pintar bersyukur, tapi tidak pintar bersabar. Dan sebaliknya juga ada orang pintar bersabar, tapi tidak bisa bersyukur. Mabuk pada saat diuji kemewahan, menjerit pada saat diuji dengan penderitaan. Orang ini tidak pintar terbang. Orang yang pintar terbang ialah ketika ia diuji kemewahan, dia bersyukur. Ketika ia diuji penderitaan, dia bersabar. Inilah misi Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi pada saat ia dalam keadaan Yaumul Amul Hasan, tahun kesengsaraan, ya, pamannya dan istri tercintanya meninggal, maka itu disebut tahun kesengsaraan. Begitu sedihnya Rasulullah, tidak mau tinggal di rumahnya, di rumah istrinya, tinggalnya di rumah pamannya, di tantenya. Dan disitulah ini diangkat ke atas. Ini juga pembelajaran buat kita bahwa di mana ada kesedihan, itu bukan berarti sejarah berakhir. Ujian itu harus dimaknai bahwa di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Tanda-tanda jika Allah akan menaikkan kelas seseorang memang diawali dengan ujian. Akan tetapi ada dua macam ujian yang diperkenalkan dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan bala'un hasanah, ujian dalam bentuk kebaikan, dan bala'un sayyi'ah, ujian dalam bentuk keburukan. Biasanya orang gampang lulus kalau diuji dengan musibah. Tapi biasanya orang sulit lulus maka kalau dia diuji dengan kemewahan atau kenikmatan. Pada malam ini kita mengambil i'tibar bagaimana Rasulullah SAW betul-betul luar biasa. Dia diuji, akhirnya dia diorbitkan naik ke puncak. Tapi yang paling penting untuk kita teladani dari Rasulullah melalui Mi'raj ini, seandainya kita Bapak Ibu sekalian dalam kondisi terjepit, ya, dalam kondisi kita akan diancam mau dibunuh, lalu kita diterbangkan naik ke atas. Di situ kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga roh, berjumpa nenek dan kakek, bahkan orang tuanya mungkin. Semua bisa dijumpai di atas kok. Tapi yang menarik adalah Rasulullah SAW mau turun kembali ke bumi. Seandainya kita naik ke puncak, barangkali untuk apa turun ke bawah? Semua puncak kenikmatan ada di atas. Tapi Rasulullah SAW aspek kemanusiaannya dahsyat sekali. Ummati, 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 umatku, umatku. Bahkan oleh para malaikat, kenapa buru-buru mau turun? Kenapa enggak tinggal 1 bulan, 2 bulan di sini istirahat? Tidak, malam ini juga saya akan turun. Kenapa mau turun? Aku ingin, bukan hanya aku yang menikmati keindahan di sini. Aku ingin mengajak umatku untuk merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Aku ingin memperkenalkan juga apa yang saya saksikan di sini kepada para umatku. Dan energi positif setelah Rasulullah mendaki, timbul semacam semangat yang luar biasa. Frustrasi sebelum Mi'raj, tapi optimisme pasca Mi'raj. Gagasan untuk hijrah ke Madinah itu mulai setelah Rasulullah turun dari langit. Jadi kalau ada energi spiritual, maka pasti semangat itu akan muncul. Karena itu manakala kita semua di sini ada sedikit loyo, kemudian juga ada kurang semangat, lakukanlah recharging baterai spiritual kita dengan cara Mi'raj ke atas, maka insya Allah pasti semangat itu akan muncul kembali. Inilah makna Isra Mi'raj. Tidak ada artinya kita memperingati Isra Mi'raj kalau kita tidak mampu memiliki gairah, energi yang lebih kuat seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Isra Mi'raj kali ini kita peringati secara nasional dan juga ini diikuti melalui live ya, beberapa TV dan juga zooming.
bisa memberikan energi positif untuk kita semuanya. Kita mampu membangun bangsa kita menjadi bangsa yang unggul, yang competitiveness dengan negara-negara yang lain. Dan insya Allah kita juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat bangsa kita, mari kita terinspirasi semuanya oleh energi Isra Mi'raj. Dan sekaligus Isra Mi'raj itu adalah pangkalan pendaratan untuk menjemput bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Jadi pemanasan bulan suci Ramadan adalah kita naik ke atas. Kami mohon tentunya kepada segenap warga bangsa, agama apapun agama kita, mari kita lebih dekat lagi dengan ajaran agama kita. Kami sungguh sangat yakin bahwa semakin dekat umat itu kepada ajaran agamanya, maka semakin berkualitas bangsa dan anak manusia itu sendiri. Akan tetapi semakin berjarak antar umat dengan pemeluknya, maka di situ patologi sosial akan bermunculan. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini akan lebih melengketkan kita antara agama kita dengan kita sendiri sebagai pemeluknya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran yang mulia Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh para pemirsa juga yang dengan tekun menyaksikan acara yang sangat penting ini. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahumma fiq laqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia atas amanat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.